Nggak ada yang salah kan dengan belajar daripada nggak bisa-bisa. Preman udah tua gini, ta. Seneng aku lihat. Makanya kalau di komplek aku bikin namanya PAUL. Pendidikan Al-Quran Usia Lanjut. Tuh buat teman-teman yang preman. Wah, kalau lagi, kalau udah preman tuh udah ngaji seneng, seru. Apalagi kalau udah jadi imam. Jadi saling tunjukkan, jadi imam jangan. Gak apa-apa, Al-Ikhlas, ya gak apa-apa. Sholat, Allahu Akbar. Beres yang pertama, adolin amin. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Kamu gak akan sanggup buat Quran itu. Quran itu the best. Ini tuh guidance book banget buat kita. Maka kita akan tahu mau kemana, dari mana, mau kemana. Jelas kehidupan kita. Seorang yang bingung itu orang yang jauh dengan Quran. Maka yang pertama, Quran ini sebagai pengajaran bagimu. Banyak kisah dalam Quran. Ada kisah Isa, ada kisah Maryam, Imran, Ibrahim, Ismail. Kemudian ada kisah Musa, ada kisah Daud, dan lain-lain. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Lihat Quran surat Yunus tadi, ayat 57 sampai 59. Yang pertama, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izah. Bahwa saya berikan pengajaran dalam Al-Quran ini. Makanya nanti di Quran surat Al-Baqarah ya, di surat Al-Baqarah ayat 22, 23, itu nanti Allah kasih tahu. Seandainya kamu meragukan apa yang dibawa oleh hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, silakan kamu buat satu surah yang semisal dengan itu. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan silakan kamu ajak orang-orang yang paling hebat untuk buat satu surat semisal dengan Al-Quran. Pasti kamu akan sanggup. Fa'ilan taf'al wa lan taf'al fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Kamu gak akan sanggup buat Quran itu. Quran itu the best. Ini tuh guidance book banget buat kita. Maka kita akan tahu mau kemana, dari mana, mau kemana. Jelas kehidupan kita. Seorang yang bingung itu orang yang jauh dengan Quran. Maka yang pertama, Quran ini sebagai pengajaran bagimu. Banyak kisah dalam Quran. Ada kisah Isa, ada kisah Maryam, Imran, Ibrahim, Ismail. Kemudian ada kisah Musa, ada kisah Daud, dan lain-lain. Banyak kisah supaya kita ambil ibrah, ambil hikmahnya. Kepelajaran buat kita. Yang kemudian ada apa lagi dalam Quran? Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat banget buat kita. Pernah nggak kita baca Quran kemudian tiba-tiba jadi ngantuk? Kalau baca TikTok, baca Reels atau buka TikTok, kita tuh nggak pernah ngantuk, bahkan bisa begadang sampai subuh itu. Terus aja Reels, terus nggak beres-beres tuh. Nggak ngantuk-ngantuk, tapi buka Quran sekali, ngantuk langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Lah, one day one ayat itu lumayan ada peningkatan. Ada yang udah gagah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, teman-temannya dengerin. Masya Allah, sering ngaji gini jadinya bagus banget suaranya. Ya minimal ngegas dulu aja lah di awal. Nggak ada yang salah kan dengan belajar daripada nggak bisa-bisa. Preman udah tua gini, ta. Seneng aku lihat. Makanya kalau di komplek aku bikin namanya PAUL. Pendidikan Al-Quran Usia Lanjut. Tuh buat teman-teman yang preman. Wah, kalau lagi, kalau udah preman tuh udah ngaji seneng, seru. Apalagi kalau udah jadi imam. Jadi saling tunjukkan, jadi imam jangan. Gak apa-apa, Al-Ikhlas, ya gak apa-apa. Sholat, Allahu Akbar. Beres yang pertama, adolin amin. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dah biarin aja dulu. Rakaat kedua, walat dolin, amin. Diam lagi dia. Balik lagi ke belakang. Gak apa-apa, Al-Ikhlas lagi ya? Iya gak apa-apa, kata teman. Gak apa-apa, lanjut. Yang dia apanya cuma Al-Ikhlas. Serius ada itu kisahnya. Banyak macam-macam. Kisah preman hijrah itu Masya Allah. Saya senang banget ya ketemu sama preman. Kalau dakwah buat yang mudah-mudah itu namanya bukan dakwah ya.
Dakwah tuh sama yang susah-susah. Itu namanya dakwah. Jadi ada challenge tantangannya. Syifa ulima fis sudur, bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi apa? Bagi dadamu. Sudur itu istilah lain dari hati. Hati itu lapisan paling luarnya ya sudur. Ya sudur itu. Resah, gelisah, gundah, gulana, sedih, galau ya sudur. Makanya godaannya banyak-banyak banget di situ sudur. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Dari jin dan manusia. Bukan nimbul waswas ya. Beda itu. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Dihembuskan ke dalam dadanya. Keinginan-keinginan itu muncul nanti. Loh, kemaksiatan itu kan munculnya dari keinginan ya. Pengen karaoke, tapi gak jadi. Gak jadinya maksiat aja jadinya pahala. Oh, Masya Allah loh. Hebat ya. Ada pertanyaan? Belum ada yang nyampe ya? Gak ada yang nanya ya? Oh ada. Oh iya boleh. Titipan tuh pemain bola asal Thailand loh. Main titipan. Banyak ya. Cenghap, langhap, nyanghap. Oh ini curhat ini. Gak apa-apa. Saya beresin ini dulu ya sedikit lagi. Di sini azan Isya jam berapa? Oh maghrib jam berapa? 17.43. Ustaz. Oh 20 menit lagi loh. Iya kurang lebih. Sip. Ini kursi ini buat siapa sih sebenarnya sih? Tadi ada yang menampilkan musik. Oh Oke. iya. Mau buat duduk boleh, Saya silakan duduk sini Kang Boni. Oke. Kok tinggi banget sih kursinya? Susah. Wasyifa ulima fis sudur, ini fungsi Quran yang kedua. Fungsi Quran yang pertama tadi apa? Sebagai pelajaran. Maka jangan bosen kita buat belajar Quran. Kayak gini nyantai gak apa-apa sih. Relax gitu. Boleh gak yang belum dihijab ikut kajian di Kopi Story? Boleh, gak usah dipaksa gitu. Kamu belum dihijab loh, kamu gak boleh datang loh kamu tuh. Kamu tuh neraka banget. Ya astagfirullahaladzim, gak boleh. Gak boleh, gitu, gak boleh. Jangan pernah merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Jangan pernah membesarkan rasa, tapi rasakanlah kebesaran Allah. Banyak baca Quran. Yang tatoan boleh nggak ikut kajian Kang Boni di Kopi Story? Boleh. Nggak, bukan berarti nggak boleh. SPG Oppo boleh nggak ikutan? SPG Vivo yang seksi-seksi itu boleh nggak? Boleh. Yang pakai rok mini gitu pengen ikut kajian boleh nggak? Ya janganlah kalau itu ya. Saya deg-degan lihatnya. Wasyifa ulima fis sudur, dan itu menjadi penyembuh. Maka kalau pengen sehat ya baca Quran gitu. Makanya kalau saya sama istri itu, sama mamam itu suka ngajak bibi itu kalau masak itu harus baca Quran. Minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu, didoain tuh makanannya supaya makanannya berkah. Makanya jangan masak sambil emosian sama suami itu nggak boleh. Meskipun teteh belinya di GoFood, itu begitu dihadirkan di piring itu dengan bismillah lah kalau bisa. Didoain gitu. Tapi doanya nggak usah lebay ya, sampai di auzubillahi minasyaitonir rajim. Gak usah lah, biasa doanya. Saya yakin tuh ada keberkahan. Masuk minum kayak gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah, termasuk sakit ya. Kayak misalkan, mohon maaf, ada yang sakit gigi misalkan. Kalau yang sakit gigi, itu ya tempelin aja tangannya baca Al-Fatihah. Kalau masih belum sembuh juga ya mungkin kita kurang soleh ya. Tapi ya terus yakin lah insya Allah. Sering baca Quran, sehari minimal sekali lah gitu baca. Kalau bisa beres subuh gitu baca. Berikutnya apa? Wahuda warohmah. Dan Al-Quran ini sebagai petunjuk serta rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Segitu dulu. Di ayat 58-nya baru lihat. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kita tuh bukan bergembira dengan banyak harta aja, kita tuh bukan bergembira dengan baju yang kita punya misalkan. Atau kendaraan yang kita punya, atau ya, apapun yang ada di dunia ini. Kita tuh sebenarnya gembira dengan
karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah dengan iman dan Islam yang kita punya gitu. Kita bahagia dengan kesadaran kita majelis ilmu, kesadaran kita sholat, itu bahagia banget. Dan jangan pernah merasa sedih dengan sesuatu yang sementara, yang kehilangan dunia itu nggak usah terlalu merasa sedih. Jadi kegembiraan yang paling besar adalah kegembiraan iman dan Islam. Kenapa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang kemudian manusia lain biasa kumpulkan. Sekaya-kayanya orang tetap yang paling kaya itu adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dulu ya sebagai let it be.